Kami Natalia Wanimbo dengan akhiran NIM 195. Saya Aura Desita Putri Vanda dengan akhiran NIM 230. Saya Melinda Eva Nuriana dengan akhiran NIM 4043. Saya Muhammad Arifin dengan akhiran NIM 137. Saya Sinta Salsa Ardina dengan akhiran NIM 034. Saya Naswa Aswar Rahma dengan NIM akhiran 212. Saya Jabira Ika Permatasari dengan NIM akhir 130. Saya Paul Dwi NIM akhir 141. Simak videonya sampai akhir ya. Citation atau kutipan merujuk pada cara seorang penulis menyampaikan bahwa materi dalam karyanya berasal dari sumber lain, baik itu tulisan tertulis atau tulisan seperti pidato. Kutipan dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk buku, majalah, atau wawancara. Tujuannya adalah memberikan informasi tentang sumber tersebut dan mendukung teori yang dijelaskan oleh penulis. Jenis citation yang pertama yaitu apa? Beberapa ciri gaya penulisan citation apa? Style yang pertama, daftar pustaka diurutkan alfabet berdasarkan ketentuan nama belakang penulis atau judul bila tidak ada nama penulis. Yang kedua, nama penulis ditulis sebagai inisial. Yang ketiga, jika ada penulis sama dalam daftar perpustakaan, maka ditulis berurutan mulai dari tahun yang paling lama. Dan yang keempat, bisa ditambahkan huruf A, B, C setelah tahun. Berikut contoh penulisan daftar pustaka model apa? Yang kedua yaitu MLA style. Beberapa ciri gaya tulisan model MLA. Yang pertama, nama penulis ditulis lengkap dengan nama belakang atau akhir ditulis di depan. Yang kedua, tahun terbit diletakkan pada bagian akhir. Yang ketiga, kutipan pada halaman cukup dengan menuliskan kata akhir dan nomor halaman kutipan. Yang keempat, pada beberapa media tertentu dapat ditambahkan informasi jenis media dan format, misal cetak, online, web, dan lain-lain. Yang kelima, pada sumber online cukup menampilkan tanggal, bulan, dan tahun diakses tanpa menyebutkan sumber online-nya. Berikut contoh format penulisan daftar pustaka model MLA. Yang ketiga, AMA style. Beberapa ciri gaya penulisan AMA style. Yang pertama yaitu semua item dalam daftar pustaka didaftar berdasarkan urutan numerik. Yang kedua, penulisan ditulis nama belakang terlebih dahulu, kemudian nama depan ditulis inisial saja dan tidak perlu menggunakan koma di antara nama belakang dan depan. Yang ketiga, penggunaan spasi tunggal dalam daftar pustaka. Berikut contoh penulisan daftar pustaka model AMA. 4. Chicago. Gaya Chicago diterbitkan oleh The Chicago Manual of Style. Ada dua variasi, yaitu yang pertama kita mengutip sumber dalam catatan kaki atau catatan akhir. Yang kedua yaitu kita menggunakan kutipan tanggal penulis kurung dalam stek. 5. Turabian. Turabian dikembangkan berdasarkan gaya Chicago. Ini secara khusus dirancang untuk siswa menulis makalah penelitian. Sama seperti gaya Chicago, Turabian memiliki dua opsi kutipan, sistem catatan dan sistem penulis tanggal. Sistem notasi digunakan dalam humaniora atau sastra, sejarah, dan seni, sedangkan sistem penulis tanggal digunakan dalam penelitian sosial. Yang keenam yaitu Harvard. Gaya rujukan Harvard sering digunakan dalam bidang ekonomi. Tidak ada panduan gaya resmi yang berarti ada beberapa variasi. Beberapa organisasi telah menerbitkan panduan gaya mereka sendiri untuk gaya Harvard. Contohnya British Standards Institution, Australian Government Publishing Service. Seperti gaya apa? Gaya Harvard didasarkan pada sistem penulis tanggal. Yang ketujuh yaitu IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineer, adalah gaya kutipan yang sering digunakan dalam studi teknis seperti IT dan teknik-teknik listrik. Gaya IEEE memiliki pedoman untuk jenis sumber tertentu. Untuk tipe sumber yang tidak tercakup dalam IEEE, gaya Chicago digunakan. IEEE menggunakan sistem numerik. Prinsip citation. Penulis tidak bisa sembarangan mengutip sebuah kalimat dari karya tulis lain. Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh penulis ketika membuat kutipan. Ada 6 prinsip citation. Pertama, jangan mengubah kata-kata. Penulis tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik penulisan dari kalimat aslinya ketika membuat kutipan langsung. Kedua, jangan memperbaiki kesalahan. Jika kalimat yang dikutip terdapat kejanggalan atau kesalahan, penulis tidak boleh memperbaikinya, termasuk kutipan dari pendapat ahli, informasi penelitian, atau teori tertentu. Ketiga, jangan menghilangkan kalimat tertentu. Saat mengutip sebuah kalimat dari karya tulis lain,
Penulis tidak boleh menghilangkan kata atau kalimat tertentu sehingga menyebabkan perubahan makna, termasuk kutipan pendapat dari ahli. Yang keempat, pastikan ejaan nama penulis dan tanggal publikasi dalam entry daftar referensi cocok dengan kutipan dalam teks yang bersangkutan. Yang kelima, untuk mengutip bagian tertentu dari suatu sumber, berikan kutipan tanggal penulis untuk karya tersebut ditambah informasi tentang bagian tertentu. Yang keenam, sekalipun sumber tidak dapat diperoleh kembali, misalnya karena merupakan komunikasi pribadi, tetap cantumkan sumber tersebut dalam teks. Namun, hindari penggunaan sumber online yang tidak dapat diperoleh kembali. Tujuan citation. Ada beberapa tujuan kutipan dalam sebuah karya tulis, antara lain yang pertama yaitu memberikan bukti. Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan, atau teori. Pembuktian ini diperlukan ketika Anda membuat suatu karya tulis yang menyajikan sebuah teori, penelitian, dan mengutip beberapa sumber. Yang kedua yaitu mencegah plagiarisme dan membuktikan orisinalitas tulisan, sehingga orang yang membaca karya tulis Anda bisa membuktikan teori atau informasi yang Anda kutip dari berbagai sumber itu benar adanya. Yang ketiga yaitu memberikan kredit. Pemberian kredit dalam sebuah karya tulis ini adalah bentuk pengakuan dan menghormati karya, informasi penelitian, atau pendapat para ahli yang telah dikutip atau disisipkan dalam karya Anda. Tujuan citation yang keempat adalah memberikan contoh-contoh alternatif, yaitu dengan cara menyampaikan contoh-contoh alternatif baik berupa gagasan, data, ataupun kesimpulan untuk nantinya diperbandingkan atau dikontraskan satu sama lain. Yang kelima, memberikan sumber serta bahan-bahan terkait sehingga karya ilmiah dapat dipahami oleh audiens. Yang keenam, sebagai analisis kritik, yaitu dengan menyediakan konteks yang memadai dari suatu karya ilmiah sehingga pihak lain dapat melakukan analisis kritik. Pembaca pun nantinya bisa menilai apakah kesimpulan penulis dapat diterima atau tidak. Cara penulisan citation. Penulis bisa mengutip informasi, teori, pendapat ahli dari beberapa sumber, tapi cara penulisan kutipan ini berbeda-beda, tergantung pada sumbernya. Yang pertama ada citation dari buku, yang kedua ada citation dari penerbitan pemerintah, lembaga atau organisasi, ketiga citation surat kabar, yang keempat citation jurnal, yang kelima citation terjemahan, dan yang keenam ada citation majalah. Selanjutnya, citation bulletin dimulai dengan menyebutkan nama penulis atau entitas yang bertanggung jawab atas konten, diikuti dengan judul buletin dalam tanda petik. Selanjutnya, sertakan nama buletin dalam huruf miring, tanggal penerbitan, dan URL lengkap jika tersedia. Selanjutnya, citation media sosial. Dimulai dengan menuliskan nama pengguna atau entitas yang memposting konten, teks konten dalam tanda kutip, nama platform dalam huruf miring, URL langsung ke unggahan jika memungkinkan, dan tanggal akses jika relevan. Selanjutnya, citation video. Dimulai dengan menuliskan nama pembuat atau entitas yang memposting video, judul video dalam tanda petik, platform atau situs web tempat video dipublikasikan dalam huruf miring, URL video, dan tanggal akses jika relevan. Selanjutnya, citation gambar. Dimulai dengan menyebutkan nama pembuat atau sumber gambar, judul gambar jika ada, deskripsi gambar, URL gambar jika tersedia, dan tanggal akses jika relevan. Berikutnya, citation database. Dimulai dengan menyebutkan nama database, judul artikel atau entry dalam tanda petik, URL lengkap jika relevan, dan tanggal akses jika diperlukan. Yang terakhir, citation dokumen internal. Dimulai dengan menuliskan nama penulis, judul dokumen dalam tanda petik, jenis dokumen misalnya memo atau laporan, tanggal dokumen, dan nomor dokumen jika ada.